pagi kita saudara dimanapun kita berada. Kita kembali bertemu dalam renungan Sosyanim malam hari ini. Saya bersyukur sebab kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi saudara dan saya. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita mau gunakan waktu ini untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Malam hari ini kami boleh ada semua karena kasih-Mu. Oleh sebab itu kami mau bersekutu lagi dengan Tuhan lewat firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu sanggup menolong kami. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan segala sesuatu. Firman-Mu sanggup menyembuhkan kami. Firman-Mu sanggup membawa kami lebih lagi mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saat ini kita akan kembali menikmati berkat Tuhan yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Puji Tuhan, saya memberikan tema pada malam hari ini, mengubah fokus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa masalah kehidupan yang kita hadapi seperti membelenggu hidup kita. Seakan membuat kita kehilangan fokus akan hidup ini. Kita lebih fokus kepada masalah dan keadaan. Oleh sebab itu, saat ini kita mau belajar tentang fokus yang diubahkan sehingga pandangan kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Dari ayat-ayat yang kita baca, saudaraku, kita boleh belajar satu hal yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka mengalami satu keadaan yang begitu membuat mereka seakan tidak berdaya secara manusia. Mereka berkali-kali didera. Mereka seakan tidak dapat berbuat apapun. Mereka tertekan. Mereka terbelenggu. Bahkan mereka dipasung dalam pasungan yang sangat kuat. Dan seakan mereka tidak dapat berbuat apapun. Tetapi ada satu hal yang kita bisa pelajari dan kita bisa kerjakan juga atas kehidupan kita. Ada satu hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Pada ayat yang ke-25, Paulus dan Silas mengambil satu keputusan yang paling tepat. Dan keputusan itu diambil pada waktu-waktu di mana orang-orang berada pada situasi yang nyaman. Tengah malam, mereka bersepakat, berdoa, dan menaikkan puji-pujian di hadapan Allah. Rasul Paulus dan Silas tidak fokus dengan belenggu dan pasung yang mengikat kaki mereka. Rasul Paulus tidak terfokus dengan penjara yang ada di tengah-tengah, yang membuat penjagaan yang begitu kuat. Rasul Paulus tidak fokus di sana, saudara. Sebab Rasul Paulus tahu benar bahwa Allah yang dia layani adalah Allah yang sanggup mengubah keadaan.
Itu sebabnya dia mengambil satu keputusan dan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Tengah malam mereka menaikkan doa mereka. Tengah malam mereka memuji-muji Allah. Tengah malam seharusnya semua orang dalam keadaan beristirahat. Tetapi Rasul Paulus dan Silas, sekalipun kakinya terbelenggu, tetapi mulutnya tidak terbelenggu. Haleluya saudara. Mereka memuji-muji Allah. Mereka meninggikan Allah. Ketika keadaan kita baik dan semuanya berjalan dengan aman, semua orang bisa memuji-muji Allah bebas kendali. Tetapi apa yang terjadi ketika yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas terjadi atas hidup kita? Masih dapatkah kita memuji-muji Allah dan menaikkan doa di hadapannya? Kalau saya berbicara doa, saudara, apa yang ada dalam benak kita? Doa bukan sekedar membawa list di hadapan Tuhan, tetapi doa adalah bagaimana iman dan pengharapan kita menjadi satu ketika itu dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan doa dan pengharapan lewat puji-pujian itu, ketika dinaikkan dengan iman dan pengharapan, maka doa itu menghasilkan kuasa. Pada ayat yang ke-25, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi sesuatu hal yang mencengangkan semua orang yang ada dalam penjara. Terjadi gempa bumi pada ayat yang ke-26. Kalau gempa bumi terjadi, saudara, itu karena faktor alam, itu biasa saja. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menaikkan pujian di hadapan Allah, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikatakan belenggu mereka dilepaskan. Kenapa saudara? Karena Rasul Paulus dan Silas fokusnya berubah. Fokusnya tidak tertuju kepada rantai yang mengikat mereka. Fokus mereka hanya kepada Tuhan yang sanggup melepaskan mereka. Sekalipun mereka dalam keadaan tidak berdaya, tetapi ketika mereka tahu kepada siapa mereka harus fokus, maka belenggu itu tidak ada artinya. Bahkan belenggu itu dilepaskan dan mereka mengalami kemenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini keadaan yang begitu sulit ini seakan membuat fokus kita sedikit bergeser daripada keyakinan kita bahwa Tuhan sampai saat ini tetap menolong kita. Itu sebabnya saudara, apapun yang sedang kita alami, tetaplah fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memegang semua kendali hidup kita. Rasul Paulus dan Silas mereka bersepakat menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20, Alkitab berkata, "Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di sana." Tuhan hadir di sana, saudara. Rasul Paulus dan Silas menaikkan doa dan pujian, Tuhan hadir di sana karena mereka menaikkan pujian mereka dengan kesungguhan hati mereka. 2-3 orang ada bersepakat memanggil nama Yesus. Yesus hadir di situ. Dan jika Tuhan Yesus hadir, maka perkara besar, dahsyat terjadi. Apapun yang sedang kita hadapi di akhir hari ini, bahkan menjelang akhir tahun ini, saudara, mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Masalah kita tidak kunjung berhenti. Bahkan mungkin kita sedang mengalami sakit. Saya mau berkata kepada saudara,
tetaplah fokus kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Tetaplah puji namanya, naikkanlah pengagungan kepadanya, lakukanlah itu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Bukan karena kita mengharapkan Tuhan menyembuhkan kita, bukan karena kesembuhan itu, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, saudara, Alkitab mencatat, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin, saudara. Dengan mata yang tertuju, dengan fokus kita hanya kepada Yesus. Sebab di luar Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak bisa berbuat apapun. Jangan fokus kepada kesulitanmu, saudara. Jangan fokus kepada keadaanmu yang tidak menentu, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang sanggup mengubah segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Mengapa kita perlu mengubah fokus kita, saudara? Hanya kepada Yesus. Karena Tuhan mau saudara dan saya mengerti betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa Tuhan mau kita dekat dengannya, melekat dengannya, dan tinggal di dalamnya. Sebab setiap orang yang tinggal di dalam Yesus, setiap orang yang hidupnya berfokus, berpusat kepada Yesus, apa saja yang dia minta, apa saja yang sedang dia naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan berkata akan menolong orang itu. Nah, saudaraku, saya berkatakan, seperti apa keadaan kita hari-hari ini? Apakah kita seperti Rasul Paulus dan Silas sedang terbelenggu? Apakah kita sedang tertekan dengan keadaan kita? Naikkanlah pujian pengagungan kepada Tuhan. Naikkanlah sembah syukurmu kepada Tuhan. Maka Allah dari tempat maha tinggi akan memperhatikan setiap apa yang sudah kita kerjakan. Yang kita harus lakukan adalah tetaplah kita fokus, tertuju hanya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara saudara dan saya, hari-hari ini kita sudah mulai kurang fokus dengan Tuhan, karena mungkin keadaan yang sedang kita alami seakan tidak menentu, tidak ada banyak hal yang kita bisa perbuat lagi. Kalau ada di antara kita yang sudah mulai keluar dari fokus kita kepada Tuhan, saya mau berkata, mari kembali kepada fokus yang sesungguhnya, kepada tujuan yang sesungguhnya, kepada arah yang sesungguhnya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Naikkanlah setiap pujian kita dengan iman, saudara. Naikkanlah setiap pujian kita dengan pengharapan yang sungguh. Maka iman dan pengharapan itu akan menghasilkan satu kuasa yang besar, dan kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Saya mau berkata bahwa sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang kita alami. Sebab dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Allah menyediakan kasih karunia-Nya bagi kita. Dan 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Cukuplah kasih karunia Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sebab kasih karunia Tuhan tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari hal apapun. Roma 8 ayat 35 berkata, entahkah itu kesesakan, kelaparan, penganiayaan, bahaya, apapun itu tidak dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah fokus pada tujuan kita, yaitu panggilan sorgawi, dan biarlah hidup kita dari hari ke hari tetap mempermuliakan Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami tetap berfokus kepada Engkau Tuhan, bukan kepada keadaan-keadaan yang sulit dan sukar. Sebab kami percaya kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Terpujilah Tuhan selamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Gerejaku adalah rumahku.